Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marifah, mahasiswa program Studi Gizi semester 6 Fakultas Kesehatan Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu masalah gizi yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia, yaitu anemia pada remaja putri, dan juga bagaimana peran seorang ahli gizi dalam membantu mencegah dan juga mengatasi masalah tersebut. Mungkin sebagian dari kita pernah merasa atau mudah merasa lelah ataupun sulit berkonsentrasi dan juga sering mengantuk saat belajar. Atau sering mengalami pusing. Banyak orang menganggap kondisi tersebut adalah sebagai hal yang mudah atau biasa akibat kurangnya tidur ataupun terlalu banyaknya aktivitas. Namun sebenarnya gejala tersebut dapat menjadi tanda anemia yang sering kali untuk tidak disadari. Lalu, mengapa anemia masih menjadi masalah hingga saat ini? Untuk mengetahui itu, mari kita bahas. Teman-teman, saat ini kita hidup di era digital, media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi remaja. Setiap hari kita dapat melihat berbagai konten mengenai diet, penurunan berat badan, bentuk tubuh ideal, hingga berbagai tips kesehatan lainnya yang belum tentu benar, dan juga tidak sedikit remaja yang mengikuti tren diet tanpa memahami kebutuhan gizi tubuhnya. Ada juga yang sengaja melewatkan sarapan, mengurangi porsi makan secara berlebihan, atau bahkan menghindari makanan karena takut mengalami kenaikan berat badan. Selain itu, konsumsi makanan cepat saji, minuman tinggi gula, ataupun kebiasaan begadang itu semakin sering ditemukan. Kondisi inilah yang secara tidak langsung meningkatkan risiko terjadinya berbagai masalah gizi, termasuk anemia. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masalah gizi saat ini bukan hanya disebabkan oleh kurangnya makanan, tetapi juga dipengaruhi oleh pola hidup dan juga pengetahuan dan juga perilaku masyarakat. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi anemia pada remaja putri usia 15 hingga 24 tahun itu mencapai 48,9%. Artinya, hampir 1 dari 2 remaja putri Indonesia mengalami anemia. Bayangkan, jika dalam satu kelas terdapat 30 siswa, maka sekitar 15 orang diantaranya itu berpotensi untuk mengalami anemia. Selain itu, pemerintah telah menjalankan program pemberian tablet tambah darah atau disebut dengan TTD bagi remaja putri sebagai salah satu upaya pencegahan anemia. Namun, berdasarkan survei kesehatan Indonesia, pada tahun 2023 masih banyak remaja putri yang belum mendapatkan maupun mengonsumsi tablet tambah darah secara rutin. Bahkan sebagian besar mengaku belum memahami manfaat dari tablet tambah darah tersebut. Data ini menunjukkan bahwa anemia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan juga memerlukan perhatian yang serius. Anemia adalah kondisi ketika kadar hemoglobin dalam darah berada di batas normal. Hemoglobin merupakan protein yang terdapat dalam sel darah merah dan juga berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ketika kadar hemoglobin rendah, pasokan oksigen ke jaringan tubuh menjadi berkurang. Akibatnya, seseorang dapat mengalami gejala seperti mudah lelah, lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, wajah pucat, dan juga mudah mengantuk. Karena gejalanya sering dianggap biasa, banyak remaja yang tidak menyadari bahwa dirinya mengalami anemia. Remaja putri memiliki resiko lebih tinggi mengalami anemia dibandingkan dengan remaja laki-laki. Hal ini disebabkan karena remaja putri mengalami menstruasi setiap bulan, yang menyebabkan kehilangan darah dan juga zat besi. Selain itu, remaja juga merupakan masa pertumbuhan yang membutuhkan lebih banyak zat gizi, termasuk zat besi. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka risiko terjadinya adalah anemia akan meningkat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anemia masih sering terjadi. Yang pertama, kurangnya konsumsi makanan sumber zat besi. Contohnya seperti daging, ikan, tempe, telur, kacang-kacangan. Makanan tersebut itu masih kurang dikonsumsi oleh sebagian remaja. Lalu yang kedua, kebiasaan melewatkan sarapan. Sarapan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan energi dan juga zat gizi di awal hari. Namun masih banyak sekali remaja yang melewatkannya. Lalu yang ketiga, diet yang tidak tepat. Tren diet di media sosial sering membuat remaja membatasi makanan secara berlebihan tanpa memperhatikan kebutuhan tubuh. Rendahnya kepatuhan mengonsumsi tablet tambah darah. Masih banyak remaja yang tidak mengonsumsi tablet tambah darah karena kurangnya pengetahuan dan juga takut terhadap efek sampingnya. Dampak anemia tidak hanya membuat seseorang menjadi lemas. Anemia menyebabkan menurunnya konsentrasi belajar, prestasi akademik yang kurang optimal, serta produktivitas yang mulai menurun.
Selain itu, daya tahan tubuh juga dapat melemah, sehingga seseorang menjadi lebih mudah sakit. Yang lebih mengkhawatirkan, anemia pada remaja putri itu dapat berdampak hingga masa dewasa dan masa kehamilan. Jika wanita memasuki masa kehamilan dalam kondisi anemia, maka risiko komplikasi kehamilan, bayi lahir dengan berat badan rendah, stunting, dapat meningkat. Oleh karena itu, pencegahan anemia pada remaja putri merupakan investasi bagi generasi yang akan mendatang. Disinilah peran ahli gizi menjadi sangat penting sebagai tenaga kesehatan profesional. Ahli gizi memiliki beberapa peran penting. Pertama, sebagai edukator, memberikan informasi yang benar mengenai gizi seimbang, zat besi, dan juga pencegahan pada anemia. Selanjutnya, sebagai konselor, membantu individu yang mengalami masalah gizi agar mendapatkan solusi yang tepat. Selanjutnya, sebagai perencana, program penyusun dan juga mengevaluasi program kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan perbaikan gizi. Yang terakhir yaitu sebagai agen perubahan, mendorong masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup sehat melalui edukasi, pemberdayaan, dan juga masyarakat. Sebagai mahasiswa gizi, kita tidak hanya belajar mengenai zat gizi dan juga penyakit. Kita juga belajar mengenai etika profesi. Etika profesi merupakan pedoman moral yang harus dimiliki oleh setiap tenaga profesional, termasuk ahli gizi. Seorang ahli gizi harus memberikan pelayanan berdasarkan bukti ilmiah, menghormati hak klien, menjaga kerahasiaan data, dan juga menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era media sosial saat ini, banyak informasi kesehatan yang belum tentu benar. Sebagai calon ahli gizi, saya tidak boleh memberikan edukasi hanya berdasarkan informasi yang sedang viral. Setiap informasi yang saya sampaikan itu harus berdasarkan dengan bukti ilmiah atau evidence-based practice. Nah, hal tersebut itu merupakan salah satu bentuk penerapan etika profesi gizi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai mahasiswa program studi gizi semester 6, saya menyadari bahwa profesi ahli gizi bukan hanya menghitung kebutuhan energi, protein, lemak, dan juga karbohidrat. Profesi ahli gizi adalah profesi yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Saya percaya bahwa edukasi gizi itu dapat membantu masyarakat untuk mencegah berbagai masalah kesehatan, termasuk anemia. Sebagai calon ahli gizi, saya berharap dapat menjadi tenaga kesehatan yang profesional, beretika, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya juga berharap dapat berkontribusi dalam menurunkan angka anemia dan juga meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia melalui edukasi, penyuluhan, penelitian, serta pelayanan gizi yang berkualitas. Anemia pada remaja putri masih menjadi salah satu tantangan gizi yang perlu mendapatkan perhatian serius di Indonesia. Melalui pola makan yang bergizi seimbang, konsumsi tablet tambah darah secara rutin, serta edukasi yang berkelanjutan, anemia dapat dicegah sejak dini. Sebagai calon ahli gizi, saya percaya bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dan juga kesadaran masyarakat. Pentingnya gizi untuk kesehatan. Mari bersama-sama menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih produktif, dan juga bebas akan anemia. Saya Siti Marifah, mahasiswa program studi gizi semester 6 Fakultas Kesehatan Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.